Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pada pertemuan ini, di mana mereview sebuah materi hasil dari soal dari ulangan tengah semester yang telah dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu, di mana yaitu dengan dosen pengampu Dr. M. Rendi Alidayandi SHMH. Dimana pada pertemuan ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Prajudi Atmo Sudirjo, di mana beliau mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintahan beserta aparatnya yang terpenting, yakni administrasi negara, di mana HAN ini adalah hukum yang mengatur tugas, fungsi, serta tingkah laku para pejabatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu selanjutnya ada mengenai hukum administrasi yang dikemukakan oleh seorang tokoh yaitu G. Progodigdo. Pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dengan administrasi dipegang oleh presiden, maka pengertian dari hukum administrasi ini dibagi dalam arti luas, terbagi dalam 3. Yang pertama ada hukum tata pemerintahan, adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan tetap dari eksekutif. Yang kedua ada hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara intern. Dan yang ketiga ada hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur perihal suratan dinas, kerahasiaan dinas jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai instrumen pemerintahan, di mana dalam menjalankan tugas-tugasnya pemerintahan atau administrasi negara ini melakukan berbagai tindakan sesuai dengan atau menggunakan instrumen. Yang pertama ada instrumen prasarana. Instrumen prasarana ini contohnya seperti alat tulis menulis, sarana transportasi, komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada instrumen yuridis, di mana seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Lalu esensi dari adanya instrumen-instrumen ini antara instrumen prasarana maupun instrumen yuridis, yaitu di mana dengan adanya instrumen tersebut maka para pejabat ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada mengenai peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu selanjutnya mengenai kekuasaan dan hukum, di mana hukum ini mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan dalam melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan pun memerlukan hukum dalam melaksanakannya pun. Kekuasaan ini mempunyai pengertian suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain. Lalu kekuasaan ini dapat bersumber dari fisik maupun non-fisik, yaitu kekuasaan juga dapat bersumber dari sumber lain seperti pengaruh politik, pengaruh keagamaan, ataupun kekayaan dan kekuatan ekonomis. Terkadang kekuasaan juga bersumber dari moralitas serta pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.